Ada satu angka yang kedengarannya mustahil. Satu tumor kadang bahkan tidak sebesar buah anggur bisa mengandung lebih dari 1 juta mutasi genetik yang berbeda. Bukan satu penyakit, bukan satu musuh untuk dilawan. 1 juta. Kita sudah mengirim manusia ke bulan. Kita sudah memetakan seluruh genom manusia. Kita berhasil memusnahkan cacar dari muka bumi. Tapi, setelah menghabiskan lebih banyak dana penelitian untuk kanker dibanding hampir semua penyakit lain dalam sejarah manusia, kita masih belum punya satupun obat penyembuh yang benar-benar tuntas. Selama puluhan tahun, orang terus bertanya pertanyaan yang sama. Kenapa belum ada? Apakah terlalu rumit? Apakah ada yang menyembunyikan sesuatu? Atau memang belum ada yang menemukan bahan kimia yang tepat? Jawaban sebenarnya jauh lebih aneh dan jujur saja jauh lebih menarik dibanding teori konspirasi apapun. Bukan karena kita belum menemukan obatnya, tapi karena satu obat, satu penyembuh tunggal, sejak awal memang tidak pernah mungkin ada. Dan begitu kamu memahami alasannya, kamu akan mengerti kenapa beberapa ilmuwan paling cerdas di dunia menyebut ini sebagai masalah tersulit yang pernah mereka coba pecahkan. Ini kesalahan pertama yang hampir semua orang lakukan. Kita membicarakan kanker seolah-olah itu satu penyakit, seperti flu, campak, atau cacar air. Satu penyebab, satu musuh, satu obat yang tinggal menunggu ditemukan. Padahal tidak begitu. Kanker bukan satu penyakit. Kanker adalah istilah payung untuk lebih dari 200 penyakit yang benar-benar berbeda. Kanker payudara dan kanker pankreas bukan cuma terjadi di organ berbeda. Secara genetik, keduanya bisa sama bedanya seperti flu biasa dibanding tulang patah. Dan ini makin rumit. Karena bahkan dalam satu jenis kanker yang sama, misalnya 2 pasien yang sama-sama mengidap kanker paru-paru, mutasi sebenarnya yang mendorong penyakit mereka bisa sama sekali berbeda. Organ sama, diagnosis sama, tapi secara biologis penyakit yang berbeda. Jadi sejak awal ide satu obat untuk semua jenis kanker itu ibarat meminta satu alat yang bisa memperbaiki mobil, komputer, dan tulang yang patah sekaligus. Itu bukan masalah yang sama jenisnya. Mereka cuman kebetulan berbagi nama yang sama. Tapi disinilah letak yang membuat kanker benar-benar berbeda dari hampir semua penyakit lain yang kita lawan. Dan ini bagian yang mengubah segalanya. Ketika kamu terkena flu, tubuhmu sedang melawan penyusup. Sebuah virus. Sesuatu yang asing dengan DNA-nya sendiri yang menyelinap masuk dari luar. Sistem imunmu bisa belajar mengenali bahwa itu bukan dirimu, lalu menyerangnya. Kanker tidak bekerja seperti itu. Sel kanker adalah selmu sendiri. Mereka berasal dari DNA-mu sendiri. Pada suatu titik, sebuah sel normal di tubuhmu mengalami mutasi, kesalahan kecil dalam kode genetiknya, dan alih-alih mati seperti seharusnya, atau memperbaiki kesalahan itu seperti seharusnya, sel itu malah terus membelah, tak terkendali. Itulah keanggunan mengerikan dari kanker. Ini bukan musuh dari luar yang menerobos masuk. Ini bagian dari dirimu sendiri yang berhenti mengikuti aturan. Dan karena tampilannya serta perilakunya masih hampir sama persis seperti sel normal, sistem imunmu seringkali tidak bisa membedakannya. Ia bukan sedang melawan penyusup. Ia sedang mencoba mengenali seorang pengkhianat yang memakai wajahmu sendiri. Nah, disinilah semuanya jadi makin aneh. Karena
Kanker tidak cuma dimulai sebagai satu masalah, lalu tetap begitu selamanya. Kanker berevolusi. Sel kanker membelah dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dibanding sel normal. Dan setiap kali sebuah sel membelah, ada peluang kecil terjadi kesalahan penyalinan pada DNA-nya. Sebuah mutasi baru. Pada sel sehat yang membelah perlahan dan hati-hati, kesalahan semacam ini jarang terjadi. Tapi tumor membelah begitu cepat, begitu sembarangan, sehingga kesalahan terus menumpuk. Inilah sebabnya satu tumor bisa berakhir dengan lebih dari 1 juta mutasi berbeda. Ini bukan satu penyakit yang diam menunggu untuk dipukul. Ini ribuan versi sedikit berbeda dari penyakit yang sama, semuanya bersaing, semuanya bermutasi, semuanya terjadi di dalam gumpalan jaringan yang sama, secara bersamaan, secara real time. Para ilmuwan punya istilah untuk ini, evolusi yang berjalan dalam kecepatan luar biasa di dalam tubuhmu sendiri. Dan inilah tepatnya kenapa pengobatan kanker terasa seperti sedang bermain pukul tikus tanah. Obat kemoterapi masuk dan bisa saja berhasil membunuh 99% sel kanker dalam tumor. Keberhasilan besar, tumor mengecil terlihat jelas. Tapi kalau bahkan hanya sebagian kecil sel yang kebetulan punya mutasi yang membuat mereka bisa bertahan dari obat spesifik itu, mereka tidak akan mati. Mereka bertahan, berkembang biak, dan membangun tumor baru yang hampir seluruhnya terdiri dari sel-sel yang memang dibentuk untuk melawan pengobatan yang baru saja berhasil itu. Penyakit yang kamu obati di bulan ke-6 bisa jadi secara genetik berbeda dari penyakit yang kamu mulai obati di bulan pertama. Kamu tidak sedang melawan target yang tetap. Kamu sedang melawan sesuatu yang beradaptasi dengan pertarungan itu sendiri lebih cepat dari kemampuan kita menyesuaikan langkah berikutnya. Dan ada satu lagi kejutan yang membuat semua ini makin sulit. Jauh di dalam banyak tumor, para peneliti menemukan sekelompok kecil sel yang dikenal sebagai sel punca kanker, cancer stem cells. Sel-sel ini berperilaku berbeda dari sel tumor lainnya. Mereka lebih langka dan tampaknya memiliki semacam ketahanan bawaan terhadap kemoterapi, terhadap radiasi, terhadap banyak alat terbaik yang kita punya. Menurut lembaga-lembaga riset kanker besar, bahkan jika sebuah pengobatan berhasil mengecilkan tumor hingga tidak terdeteksi sama sekali dalam pemindaian, satu saja dari sel punca yang bertahan, ini bisa cukup untuk menumbuhkan kembali seluruh tumor dari awal, kadang bulan bahkan tahun kemudian. Jadi sebuah pengobatan bisa terlihat seperti keberhasilan total. Hasil pindai kembali bersih. Dan kankernya tetap bisa kembali karena sana segelintir sel yang bahkan tidak bisa kita deteksi diam-diam sedang menunggu sepanjang waktu. Kalau semua ini digabungkan, kamu bisa melihat bentuk sebenarnya dari masalah ini. Ini bukan satu penyakit. Ini 200 penyakit. Masing-masing terbuat dari sel-sel yang tampak sepertimu, bukan penyusup. Setiap tumor adalah kerumunan yang berevolusi cepat, berisi jutaan mutasi berbeda yang saling bersaing secara real time. Dan tersembunyi di dalamnya ada sekelompok kecil sel yang memang dirancang khusus untuk bertahan dari apapun yang kamu lemparkan padanya. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan satu pil. Itu bahkan bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan satu strategi. Jadi apakah ini berarti tidak ada harapan? Sebenarnya tidak. Dan disinilah bagian cerita ini justru menjadi benar-benar menarik. Karena
para ilmuwan sudah berhenti mengejar satu obat universal sejak puluhan tahun lalu. Sebaliknya, mereka mulai menyerang masalah ini dari sudut yang benar-benar masuk akal, mempersonalisasi pengobatan agar sesuai dengan penyakitnya. Inilah kenapa pengobatan kanker hari ini terlihat sangat berbeda dibanding bahkan 15 tahun lalu. Dokter sekarang melakukan pengurutan genetik, sequencing, pada tumor pasien secara individual untuk menemukan mutasi spesifiknya, lalu mencocokkan pengobatan dengan sidik jari genetik itu secara tepat. Obat imunoterapi telah dikembangkan, yang sama sekali tidak menyerang kanker secara langsung, melainkan melatih sistem imunmu sendiri agar akhirnya bisa mengenali sel-sel pengkhianat itu sebagai ancaman. Sebuah terapi bernama CAR-T mengambil sel imun pasien sendiri dari dalam tubuhnya, memodifikasi secara genetik di laboratorium agar sel-sel itu memburu kanker spesifik milik pasien tersebut, lalu memasukkannya kembali ke dalam tubuh. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi ini sudah menyelamatkan nyawa orang hari ini. Tak satu pun dari ini adalah obat penyembuh. Tapi jika digabungkan, semuanya mewakili sesuatu yang bisa dibilang lebih baik. Ratusan alat yang semakin presisi ditujukan pada ratusan versi dari masalah dasar yang sama, yang kita pahami semakin dalam. Jadi lain kali ada yang bertanya, kenapa dengan semua kemajuan sains kita masih belum punya obat penyembuh untuk kanker? Kamu akan tahu jawaban sebenarnya. Ini bukan satu penyakit yang menunggu satu jawaban. Ini ribuan penyakit memakai satu nama, terbuat dari selmu sendiri, berubah lebih cepat dari yang bisa kita amati. Kita memang tidak pernah bisa mengalahkannya dengan satu peluru ajaib. Kita sedang mengalahkannya sedikit demi sedikit, mutasi demi mutasi, pasien demi pasien. Dan itu bukan karena kita belum menemukan jawabannya, tapi karena kita akhirnya memahami apa pertanyaan yang sebenarnya.